Halo warga sipil sekalian, beberapa hari belakangan gue sering banget mendapatkan permintaan untuk membahas perekonomian di tahun 2023. Orang minta gue membicarakan resesi, stagflasi, inflasi, dan lain sebagainya. Ya, karena di sosial media banyak juga yang ngomongin kan. Ada yang bilang gelap, ada yang bilang gelap banget, ada yang bilang hoax, ada yang bilang nggak akan terjadi apa-apa dan lain sebagainya gitu. Dan entah kenapa padahal udah banyak, kalian juga masih minta gue untuk bikin konten yang sama gitu. Nah, karena banyak banget yang minta, jadi gue melihat peluang di sini, gue mencium bau AdSense di sini, dan gue melihat posibilitas yang menguntungkan diri gue secara pribadi dengan membuat konten ini. Ya, itu akan berdampak langsung pada perekonomian gue sendiri ya. Jadi ya gue putuskan untuk membuat konten soal perekonomian di tahun 2023. Nah, sebelum itu, gini. Sebelum kita membicarakan masa depan, ada baiknya kita mundur dulu ke belakang. Sebelum kita melihat ekonomi di tahun 2023, bagaimana kalau kita isi diri kita dengan pemahaman soal istilah-istilah dan hukum ekonomi yang ada. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini Pak, ketika gue memutuskan untuk membuat satu konten, biasanya gue melakukan evaluasi atas konten-konten yang pernah gue buat. Gue menonton ulang dan gue melakukan catatan. Nah, dalam catatan tersebut gue menemukan satu missing puzzle yang selama ini nggak gue sadari dan ternyata bisa saja menjadi masalah. Gini, setiap gue bahas konten soal ekonomi, gue sering banget pakai istilah-istilah ekonomi. Stagflasi, resesi, inflasi, suku bunga, quantitative easing, tapering, dan lain sebagainya. Gue nggak sadar kalau nggak semua orang yang nonton gue adalah orang-orang yang punya disiplin ilmu formal ekonomi. Mungkin kalau anak ekonomi nonton ini, mereka akan mudah mencerna informasi yang gue sampaikan. Tapi kalau bukan anak ekonomi atau orang yang nggak pernah punya disiplin ilmu formal ekonomi, apakah mereka dapat memahami informasi ini secara optimal? Oleh karena itu makanya gue putuskan untuk membuat konten ini. Jadi di konten ini kita akan back to basic. Kita akan memahami istilah-istilah ekonomi yang penting dan fundamental. Dan pemahaman yang baik atas istilah-istilah ini akan membantu kita dalam memahami situasi yang sedang ataupun akan terjadi. Jadi mari kita mulai. Hukum permintaan dan penawaran, supply and demand. Nggak mungkin ya kalian nggak pernah dengar ini. Sekarang langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Hukum permintaan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pembeli dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Sedangkan hukum penawaran adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dalam menyediakan barang dan jasa. Hukum permintaan dan penawaran ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Misalnya, harganya sedang mahal, maka penawarannya akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena supaya cuan baik pembeli maupun penjual. Ketika harga tinggi, ya orang kan berlomba-lomba untuk menjual barangnya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi ketika harganya turun, orang akan berlomba-lomba membeli barang tersebut agar mendapatkan margin yang menguntungkan. Contoh nyatanya misalnya kasus minyak goreng kemarin. Sebelum harga batasnya ditetapkan oleh pemerintah, itu semua toko menjual minyak goreng karena harganya lagi naik-naiknya ya kan. Kemudian pemerintah bikin aturan dibatasi harga maksimal jualnya dan ternyata tiba-tiba minyak goreng langka. Kenapa demikian? Karena penjual nggak mau rugi. Dia beli minyak goreng harga 20.000 misalnya, tapi harga batas maksimal jualnya 18.000. Ngapain dia jual kalau ternyata itu merugikan? Oke, itu pengaruh fluktuasi harga pada permintaan dan penawaran. Bagaimana sebaliknya? Apakah permintaan dan penawaran berpengaruh pada harga? Ya bisa. Dan ini sangat sering terjadi. Ketika suatu barang memiliki permintaan yang tinggi, tapi ketersediaannya terbatas, maka harganya akan semakin mahal. Contoh nyatanya, masker di awal pandemi COVID-19. Nah, itulah penjelasan sederhana tentang hukum permintaan dan penawaran ya. Dan ini mengabaikan beberapa faktor dan kondisi-kondisi tertentu kayak barang kolektor ataupun barang mewah. Beda lagi, Pak. Nah, resesi ini jadi terminologi yang belakangan populer banget ya. Semua orang ngomong resesi gitu. Wah, bakal terjadi resesi nih di 2023. Wah, Amerika lagi resesi, Cina lagi resesi, Inggris lagi resesi. Indonesia kayaknya resesi deh, dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas konteksnya lebih luas, sekarang gue tanya ke teman-teman sendiri. Kita sudah paham belum arti resesi itu sendiri? Nah, ini gue akan jelaskan dengan sederhana kepada teman-teman. Resesi itu adalah situasi di mana ekonomi mengalami perlambatan di suatu negara dalam periode tertentu.
Dan gejalanya bisa dilihat ketika produk domestik bruto kita mengalami kontraksi. Dan ketika perlambatan ekonomi itu berlangsung dalam 2 kuartal berturut-turut, ketika PDB itu berkontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut, maka situasi itu bisa kita bilang sebagai resesi. Lalu contohnya ya gampang, situasi awal pandemi COVID-19. Yang mana bisa kita bilang Indonesia saat itu berada dalam keadaan resesi. Kenapa Indonesia bisa berada dalam keadaan resesi? Karena kegiatan ekonomi dibatasi, karena roda perekonomian berputar lebih lambat dari biasanya. Orang mau jualan nggak ada yang beli, orang mau beli nggak ada uangnya gitu. Makanya ketika negara sedang mengalami fase resesi, diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai untuk memutar roda perekonomian. Simpelnya, kebijakan fiskal adalah langkah yang diambil negara dalam mengatur anggaran, pendapatan, dan belanja, termasuk di dalamnya pajak dan pembiayaan. Dan otoritas yang mengatur kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah Kementerian Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah yang diambil negara dalam mengatur peredaran mata uang, termasuk di dalamnya perbankan. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah Bank Indonesia. Jadi walaupun namanya Kementerian Keuangan, bukan berarti mereka ngurusin peredaran uang gitu. Mana yang lebih penting, kebijakan fiskal atau moneter? Kedua-duanya sama penting dan harus berjalan beriringan, karena apapun situasi perekonomian yang sedang dihadapi suatu negara, maka kebijakan fiskal dan moneter harus sinergi dalam mengatasi permasalahan dan memberikan solusi. Misalnya resesi di awal tahun 2020 ketika ekonomi kita melambat. Bentuk penyesuaian kebijakan fiskalnya misalnya keringanan pajak. Bentuk penyesuaian kebijakan moneternya misalnya quantitative easing yang memberikan dampak penurunan suku bunga acuan. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral suatu negara yang menjadi acuan bank-bank konvensional serta lembaga keuangan lainnya. Ya, karena ketika bank sentral menetapkan suku bunga, maka bank-bank konvensional atau lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, lembaga investasi itu harus mengikuti suku bunga acuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, logika sederhananya adalah semakin rendah suku bunga acuan, maka semakin banyak uang yang beredar. Kenapa demikian? Karena kredit jadi semakin lunak gitu. Orang yang mau minjam modal usaha jadi lebih gampang, orang yang lagi ada pinjaman jadi lebih ringan. Makanya penurunan suku bunga acuan adalah salah satu langkah yang diambil negara dalam memutar roda perekonomian supaya uang itu beredar. Risikonya adalah ketika ini tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, maka ini akan berpengaruh pada kenaikan inflasi suatu negara. Yang mana inflasi yang tinggi dan tidak terkendalikan adalah sesuatu yang buruk bagi perekonomian. Sekarang, apa itu inflasi? Inflasi adalah keadaan di mana harga barang-barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita nggak bisa bilang inflasi kalau yang naik itu cuma satu barang dan itu naiknya juga cuma sebentar, itu bukan inflasi, tapi kumpulan barang gitulah. Nah, dalam keadaan inflasi itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi meningkat karena uang yang beredar lebih banyak kan. Dan angka pengangguran pun menurun. Tapi di satu sisi harga barang-barang juga akan naik dan nilai mata uang akan semakin menurun. Nah, ada satu hal yang perlu dipahami teman-teman semua, inflasi itu bukan untuk dihilangkan tapi dikendalikan. Kenapa inflasi itu tidak dihilangkan? Karena negara butuh inflasi, tapi inflasi yang terkontrol dan berada di dalam skala kecil gitu. Karena inflasi yang rendah dan terkontrol adalah suatu syarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dan terakhir, stagflasi. Stagflasi adalah keadaan yang benar-benar dihindari oleh semua negara. Kenapa demikian? Karena, ketika inflasi, harga barang tinggi, uang yang beredar lebih banyak, angka pengangguran menurun, pendapatan masyarakat naik gitu kan. Nah, stagflasi adalah kondisi di mana harga barang-barang naik, PDB mengalami kontraksi, pendapatan rendah, tapi di satu sisi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat sama sekali. Ketika stagflasi terjadi, maka artinya PDB mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi melambat, tapi di satu sisi angka pengangguran meningkat dan pendapatan real masyarakat juga berkurang. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat dihindari sebenarnya. Banyak negara maju sekarang yang terancam berada dalam situasi stagflasi. Dan kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya, sudah banyak negara-negara yang sepertinya hampir memasuki tahap stagflasi ini. Misalnya China ataupun Amerika gitu. Walaupun ini masih dibantah pemerintah kedua negara tersebut ya.
Nah, itu beberapa penjelasan singkat, sederhana tentang istilah-istilah ekonomi yang akan membantu kita dalam memahami situasi perekonomian saat ini. Untuk konten ekonomi tahun 2023-nya sekarang udah tayang juga, tapi bukan di channel ini, melainkan di channel Coinworks. Karena di sana gua dan Coinworks kerjasama untuk bikin satu series namanya Catatan Bisnis, dan di series itu kita akan membahas soal perekonomian dan finansial. Kalian bisa langsung pindah ke situ karena episode pertamanya sudah tayang di situ. Oke, semoga konten ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih dan kurang gua mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah informasi, mohon dikoreksi, mohon disampaikan, feel free, ini negara demokrasi. Jadi ya udah itu aja dari gua, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.